Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Hari Jumpa di edisi Selasa Selasa hari ini ya, Bang ya. Kita agak Karena dari Tuan Guru bilang Selasa aja Klen katanya ya kan. Senin tuh lagi agak kurang bagus cuaca. Memang kan gerah kali semalam kan. Ya, selamat ya untuk tim futsal Indonesia. luar biasa nih. Mengukir sejarah hampir saja juara. Hampir aja juara, sedikit lagi. Cuman kalah penalti aja kita. hanya berjarak satu penalti ya. Satu penalti dan selalu leading kan? Iya, Dari 3-1, 1-0, 2-0, 4-3, 3-0, 3-1. kalah duluan 2-1. Oh, kalah 1-0 lah, 1-0, 1 sama, 2-1, 3-1. Dibalik 3-1, 4-3, 5-3, 5-4. 5-4. Jadi 5 sama. Waktu pas 1-0 itu udahlah. Banting. Udah mikir nak banting lah Banting ini. nih ya, betul-betul. Rupanya enggak. Rupanya balik ikut ya kan 3-1. Balik udah 3-1. Pregun duluan kan, Eja Gunawan tuh, terus habis itu Israr 2 kali. Israel ya. Iya, Trik Israel. Bola dilempar jauh, Ya, dua-duanya dikontrolnya. lempar. Golnya, Dua alhamdulillah. lempar. Israr, kemudian Samuel Eko, Israr lagi. Tapi komentator aku bingung, Samuel Eto'o katanya. Samuel Eko. Itu aku dengarnya itu. Tampu Samuel Bolon. Eko. Orang Batak tuh. Itu yang dari Sumut ada kan? Dari Sumut 2. Banyak satu. memang orang Jakarta Yang itu. dari Sumut aslinya Sauki. Sauki kan? Saud Lubis. Kalau dia berdarah Batak. Berdarah Batak. Tapi orang Pontianak. Tinggal Sama di juga Mantap. sebelumnya kan sama ada ya. juga mantan legendaris Sama Leko. Kaisar Silitonga itu pun juga Dari Ya orang Medan. ada darah-darah Eh, Bataknya ini juga marganya. Cuma siapa? lama Jakarta dia. Si Saidan Lubis. Saidan Shah. Orang Tapi Lubis banyak ya, futsal ya, menghasilkan apa ya? Lubis ya. Ya kan? Berturut-turut nih. Saidan Salubis masuk Sauki Saud Lubis. ya. Benar. Belum ada Pak Erian Pujianto gitu belum. Orang rumah Lubis, mewakili orang rumah Lubis, sebenarnya mewakili orang rumah Lubis. Gojek leceh. Gimana Bang, menurut Abang? Perkembangan futsal ini Bang? Ya, sangat luar biasa pesat lah ya, terlepas dari hasilnya. Terlepas dari hasilnya, dan kita kalau dibilang itu satu rekor lah dibilang ya, ketika melawan Iran. Iran ini kan sudah masuk final 18 kali. 18 kali masuk final, juara 17 kayaknya ya, juara dia 14 kali sama kemarin. Oh lama dong. Dan skor-skor dia di final itu rata-rata besar. Oh Iya, pantas di ya. final tuh selalu Iya, yang di kalah sembilan- tuh Di dibanting. 96 di Piala Asia pertama Uzbekistan kalau nggak salah lawannya 9-0. 91, 60 kayak seperti itulah. Yang terdekat itu ketika dia melawan Jepang 2 kali, 6-4 sama 3-2. Sekali dia kalah lawan Jepang penalti. Penalti kalahnya Penalti ya. juga kalahnya 3-0 kalah penalti. Ya, kemarin penalti itulah mungkin agak ketar-ketir juga mereka, karena sekali mereka main penalti di final kalah Ya, sama Jepang. sama Jepang. Nah, Dan ada trauma juga kan? trauma awal pertama mah udah Kan nggak gol. mereka pertama. Nah. Iya, Gitu kan. udah. Nah, tapi akhirnya mental juga yang berbicara mereka. Sama keberuntungan juga menurut aku kemarin Bang. Kalau penalti di futsal itu jauh lebih tricky dibanding penalti di sepak bola. Ya. Kalau di sepak bola kiper itu masih bisa membaca arah. Benar. Jadi ketika mereka menonton video kan itu Jens Lehmann pernah itu ya, sama siapa yang pakai catatan mereka kan. Dibu juga kipernya Argentina kan. Jadi mereka punya catatan kalau pemain ini rata-rata akan Berapa menendang ke persentase kanan, ke berapa kanan, persen, ya. ke ini berapa persen. Kalau arah badannya kemari dia tendangan ke sana, itu bisa dibaca oleh kiper-kiper di sepak bola. Tapi di futsal nggak bisa. Itu kiper itu sepenuhnya pasrah kalau di futsal itu. Jadi kanan kiri, kanan aja. Cuman begini-begini aja pakai Ya, kaki gini aja aja Bang pakai ya. kaki. Gitu memang gitu ya kiper futsal ya. Tutup badannya, Ngangkat tutup badannya. juga Bun, kalau ngangkat aja. bolong tenang. Iya. Harus gitu. Karena itu sangat dekat jaraknya. Dan tendangannya, ancang-ancang pemain iya. itu sejauh itu, Iya, benar. tendangannya sekeras itu, Iya, gimana benar. mau nyetak gitu. Jadi dia pasrah aja memang. Kasih semua badan, Iya, semua badan, pokoknya telur. muka, badan itu ini aja. Jadi orang kadang-kadang yang FOMO ini, kenapa nggak buang badan kiper? Nggak bisa buang badan di futsal itu. Terantuk lama gawang ya kan. Gawangnya Buang kecil. badan Orang jadi gawang sini segini bolong, deh. sini Kemana? bolong, sini bolong gitu. Itu sepersekian detik itu Benar, tendangan benar, kalau benar. di futsal. Jaraknya itu sangat dekat, jarak penalti sangat dekat. Benar. Kotek
tengoklah ancang-ancang pemain. Dari sono rap keliling, Pemain buam. Iran itu ancang-ancangnya dari setengah lapangan loh lari. Betul. Kalau dekat yang nyampe gak kuat Nggak tendangannya. kuat Wah, ya. Kalau cuma 3 Benar, langkah benar. mundur. Mungkin kayak dibayangkan biasa. sama si Habibi dan si ini ya, si Nijar kan. Nijar. Itu yang pemain nomor 12. Siapa tuh namanya Iran yang nyetak gol kelima. Mm-mm. Itu dari open play tengah lapangan nanti tendangannya Iya, sederas keras itu ya. Macam mana dia penalti kan. Penalti cuman ini kena muka Gus tewas ini bisa kan. Ya gini aja lah. Kiri atau kanan? Hah? Kanan, ternyata ke kiri. Berarti Nggak karakter kiper tuh harus paling pemberani lah kalau menurut bisa. Oh aku iya, Bang, kalau kan? kiper di futsal itu berani mati. Aduh, nggak ada lah pokoknya kedip nggak ada lah ya Bola kan. aja kayak gini nih ya, bukannya berani. Ini bola futsal. Ini bola futsal. Di tiang inilah dia nendangnya kan. Dia nendang di situ, di depan itu di Inilah kaki kamera kita. kita. Kakinya Kita di itu. sini. Nah, gimana? Ah, iya, maknya. Katanya. Aduh. Ya, tapi secara umum dalam open play Indonesia gila. Gila, betul. Ya. Ada Betul. kelemahan, kelebihannya juga kenapa Indonesia bisa masuk sampai final. Final. Iya. Menurut Bang Ilham kayak mana? Kelebihannya. Kelebihannya. Kelebihannya kita mainnya kolektifnya rapi. Rapi ya. Semua dari defense-nya itu, defense-nya itu langsung di depan. Jadi nggak menunggu di belakang aja. Makanya kita bisa mengalahkan Vietnam, Jepang. Nah, semua Iran lah. Iran dan disitulah ada mulai nampak titik kelemahannya sebenarnya. Kita kalau kelemahannya kita nggak punya tipikal pemain yang jago dribble kencang. Nggak kayak Iran. Iran itu ada 2 tipikal pemain yang Nomor jago 8, dribble. nomor 12. Iya, iya. Susah kali ngejarnya. Si Firman itu aja susah ngejar, sampai narik-narik baju pun susah ngejar. Kalau kita aja ada 2 aja pemain yang jago dribble kayak model Ricardinho gitu. Kita sebenarnya lincah, punya, cuma bisa. nggak masuk ke dalam tim. Runtuh Boy. Runtuh boy. Runtuh Boy masih kurang dah Bang. Dia cuma masih goyang-goyang gini-gini. Ya, Tapi beda dribble sama Dribble. pemain Israr itu si Iran itu. Dribble kecil-kecil tapi Sekarang pemain kita. Salar. Yang lengket bola di kaki itu Lengket lah aja ya. bola kaki. Dribble. Jadi udah tahu sebenarnya dari Hector itu udah tahu dia kalau kakinya kanan kita defense-nya ke sini biar kita pancing. Iya. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Udah dua Bisa. tutup pun tetap Udah nggak ditutup lolos. sini dia tahu dia arah ke ngambil ke titik kelemahan lawan tuh dia tahu dari Iya, situ. Lari bola terus bola nggak langsung di syuting tapi arah sudut ke gawang 2. Itu aja kita. Ada Itu juga yang susah bilang memang. gitu di apa ya di komentar-komentar. Ini kenapa sih pemain Indonesia kayak gitu aja nggak dapat bola? Iya. Susah memang Rap. Kita sudah tahu Hector Soto itu sudah punya data bagaimana pemain Iran itu bermain satu persatu, termasuk nomor 8, nomor 12 ya si Salar itu. Salar. Kalau kita lihat itu semua pemain Indonesia menjaganya dengan kemiringan ke kanan gitu kan. Ke kanan. Iya, dia Kan kakinya ngambil- kanan tuh. Dia kanan. ngambil bola, dia diarahkan supaya itu namanya Arahkan ke kiri pengarahan. ada ya. Kami kan main futsal juga kan beberapa kali. Jadi itu menurut coach itu kita Pancing dia. dengan miring seperti ini kita memancing agar dia kemari. Ya, ke kiri Menendang dia kan. dengan kakinya yang terlemah, Kiri, ya kan? ya. Mencegah dia melakukan kanan, ya. keeping ke kanan. Betul. Artinya kayaknya itu sudah diketahui kan. Itu yang jaga itu kadang Sauki, kadang Firman, kadang siapa 14. Lupa aku yang Kadang Yogi Saputra kan. Jadi kalau dia udah tahu itu pasti akan keeping ke kanan, lewat juga. Susah memang. Sampai si Firman itu pun narik-narik baju pun nggak dapat juga. Memang udah ngelas lah kalau Di menurut sliding aku. pun nggak dapat juga Sementara itu memang. semua orang tuh semua udah mencoba dia, termasuk Brian udah mencoba, kemudian Iqbal udah nyoba juga, Anca juga sudah nyoba, Adrian Sahnur kan. Sekitar 7 atau 8 pemain Indonesia udah 1 lawan 1 sama Salah, kalah semua. Susah. Kalah semua. Memang betul lah. Ya. Dan jangan lupa dia pemain Liga Spanyol. Iya. Liga Spanyol. Susah memang. Udah ikut Piala Champion, Liga Championnya futsal. Udah agak susah. Kalau di sepak bola kan kayak jaga si Arjen Ruben kan ditutup aja dia kan mati dia kalau tutup gitu aja kan. Itu pun lolos juga. Lengket. Kita belum ada tipikal Iya, pemain betul. kayak gitu. Yang betul-betul lengket, jago, udah kecil. Brian Ik itu memang bisa, cuman dia tipikal kayak masih dribble kayak pemain bola. Tapi ingatlah Iran ini Dia 5 akan besar dunia loh.
Tapi memang kita sebenarnya bisa kita kan bisa ini. Udah Bisa 5-5. kolektifnya Udah agak udah pas sekali dengan pas. teknik kolektivitas itu yang dibuat Hector Soto, udah pas tuh ngalahkan. Makanya aku mikir ini jangankan Jepang, Iran pun bisa dapat sebenarnya kalau main pressingnya di depan itu udah bagus, di awal-awal udah bagus. Tiba-tiba kita mulai kendor dikasih enak, dribble terutama itu. setelah kalau mereka buat power play. Kalau udah power play itu udah rapi nggak ada obat. Rapi betul memang Karena power mereka play Iran ini ya. dalam 4 lawan 4, main 4 lawan 4 ya di lapangan 4 lawan 4 di luar kiper ya 4 lawan 4. Yang 2 orang ini 12 dan 8 itu saja sangat merepotkan ya kan. Ketika power play masuk yang nomor 9. Baru Pemain hitungan depan, berapa detik aja dapat langsung Artinya satu. mereka punya 3 pemain yang jago menggocek. Satu orang itu dikawal 2. Kalau ada 3 di lapangan udah selesai lah. Habis. Belum lagi kalau Ya kemarin ketika mereka melawan kan seperti itu, melawan Irak. Kan sempat 2-2 Semifinal ya? tuh lawan Irak kan. Sempat kalah mereka 2-1 melawan Irak, akhirnya menang 4-2 kan. Ya gitu juga. Mauan power play orang ya. 1 menit gol sama. Indonesia gitu juga 1 menit gol juga. Memang menegangkan betul lah. 1-3-2 masih leading kita kan. Tinggal 1 menit 32 Nunggu detik. 30 detik ini lama kali kayaknya. ya. Lama kali depan mata ini udah menang, udah comeback nih ya kan. Golnya sama Eko itulah terakhir. Terakhir kelima kan 1 menit 30 detik kan. Iya. Mak 1 menit 30 detik udah Menang lah ini. Dapat tackle aja gitu lihat kita ya kan orang-orang yang enggak ngerti kali ya kan. Langsung masuk menit power play. gol. Langsung power play. Awalnya kamu langsung terdiam langsung ya kan. 5 sama. Itu tapi mental timnas Indonesia Tapi mentalnya kuat. Mentalnya udah luar biasa. biasanya kalau udah 2 sama agak turun, down sedikit, turun malah Memang teruji lah dua-dua mentalnya. Kalau Iran nggak usah kita sanksikan lah, Iran bos sanksi sudah lah. terbiasa dengan situasi Iran seperti ini. sampai juara aja pun pelatihnya udah nggak usah kalian aja katanya. Saya udah sering ya, udah kalian aja, udah ayo lah. Diajak kaptennya, nggak wow dia ini. Udah gitu kan nggak terlalu selebrasi, nggak terlalu heboh kan. Nggak heboh. Orang udah gini dia. 14 kali gimana? 2 tahun Udah yang lalu apa biasa. tahun yang lalu baru juara juga. Kayak Real Madrid juara Liga Champions. Alah itu lagi. Cuman dalam arti masih heboh, pemain masih gini bang. Tapi Iran nih nggak ada yang maju. Ya di belakang kita. Aja deh ya. Sering Ada juara. ceritanya siapa gitu kan? Bilang kan Modric sama Toni Kroos waktu itu. Ya kan? Jadi ini mau Liga Champion nih. Mau Liga Champion ada pemain baru Madrid. Arda Güler kalau nggak salah ya atau siapa kan. Jadi mules dia. Mules ya kan. Saking gugupnya menghadapi Liga Champion. Kayaknya bukan Güler ya. Siapa yang pernah Vinicius kalau nggak salah yang pertama kan. Main. Dia kayak Antara sak gugup, kencing, sak seberak, kencing, atau biasa lah itu. panggung campur lah gitu ya. Banyak ditengoknya Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, sama Ronaldo belum main tuh bang. Carvajal. Nah, udah nggak ada Main lagi. kartu orang tuh, mak. Selalu aja main kartu. Ih, orang-orang ini main kartu mau final, nggak ada gugupnya, santai aja. Orang itu kan biasa. terlalu sering. Iya, Kayak itulah Iran iya. itu kan. Kurasa kalau main siapalah kemarin, Thailand atau siapalah ya kan. Pasti terbalik itu kalau udah mereka buat power play kan dalam kegugupannya. Ya buktinya di SEA Games Indonesia Indonesia nggak takut dengan power play-nya Thailand, power play-nya Vietnam nggak takut. Jepang pun nggak salah. Jepang aja kan kena terakhir kan yang konflik yang 5-3 sanggup tuh. juga. Nggak sanggup kan. Jepang kan Ambil sedikit udah kosong kan. Maka cuman Iran ini lah yang Iran. emang Nggak nggak bisa ada otak. nggak bisa diadang. Cetak golnya nggak sampai 1 menit masuk gol karena langsung. mereka kan sudah selevel, setara dengan Spanyol, setara Ya, dengan 5 dunia, Portugal. bos. Kemarin kan ternyata sama ya finalnya, final Piala Eropa sama sama Piala Piala Asia. Asia. Orang tuh dini hari lah ini. Iya, dulu. Piala Eropa kan main Portugal lawan Spanyol. menang Apa Spanyol. juga Copa Amerika Amerika juga ya. Siapa juara? Setarakan kayaknya. Oh, Brazil Brazil apa Argentina ya? Itu aja lah memang. 1 2 3 4 5 kan. Ya, memang peringkat kali itu Argentina, orang itu. Brazil. Argentina, Brazil, Spanyol, Portugal, Iran. Betul. Indonesia nyelip 1 peringkat 30, peringkat 24. 24. Jauh. Yang lain kan memang 5 besar nih Iya. finalnya. Memang- Ini memang jauh kan. Penguasa benua ya kan.
Harusnya sih lawan Jepang sama Thailand siapa lebih tinggi? Jepang ya? Thailand. Thailand Bang. Thailand 10 besar itu. Iya, Jepang sama juga 10 besar. Ya. Tapi Thailand udah 3 kali Bang ya final ya? Thailand udah 3 kali final. Hebat juga ya. Jepang 6 kali. Jepang 6 kali, juara 4 kali. Thailand nggak pernah juara. Cuma 3 kali Uzbekistan final ya. 3 kali juga final. Vietnam pernah? Vietnam pernah? Final? Nggak pernah kayaknya. Belum pernah. Belum pernah. pernah. Vietnam belum Cuman pernah. Thailand di Asia Tenggara, Semifinal dia. Thailand aja yang paling Dia kuat. semifinal peringkat ketiga dapat. Dia perunggu dapat 1. Di Vietnam. Kejuaraan Asia. Itu kejuaraan Asia. Vietnam. Masih Raja Asia masih ini. Masih Asia Tenggara Asia Tenggara masih Thailand ya, ada Masih 3 Thailand. kali. Walaupun secara belakangan sudah kalah sama kita. Ya, benar-benar. Jadi Thailand tuh kayak dulu bola kita ya kan. Nah, Jadi kalau Malaysia sama Pala ya kan. Kalau sekarang Malaysia. agak-agak ini ya kan. kalau gitu. sekarang Malaysia di futsal Alah, itu menganggap lah. Kok poinnya Bang. Nah itu katanya isu-isunya nanti di SEA Games yang di Kuala Lumpur itu Dihapus nggak ada futsal, Tapi nggak kan ada. hak prerogatifnya tuan rumah memang. Cabur apa yang dimainkan. Kurasa lapangan futsal udah diganti juga sama Diganti lapangan padel. sama kayak di sini. Atau jangan diganti jadi mini soccer sama Malaysia. Lapangan Mini football. Mini football football bisa. Kalah juga dia kalau mini football sama kita. Jadi Nah itu bicara soal Lapangan. lapangan yang diganti. Ini juga menarik, satu fenomena yang menarik ini, terutama di perkotaan lah. Kalau dulu kan lagi boomingnya futsal, lapangan futsal ya kan. Sampai ngantri orang kita main futsal kan. Oh nggak bisa full gitu kan. Sekarang kita main futsal sampai cari lapangan nggak ada di tengah kota, ke pinggiran kota kita main dulu ya, saking mau main futsalnya. Nah sekarang lapangan futsal itu banyak yang nganggur, dan akhirnya sebagian diganti oleh pengusahanya ke padel. Berinovasi nih, padel apa padel? Padel ya. Padel nama bilangnya orang padel, itu. memang Padel padel. nama Jadi, orang, memang ya. jadi udah ada yang sama dokter Tirta itu lah kan. Dok, ini sebenarnya pedel atau padel? Padel katanya, jangan kau bilang bahasa Inggris. Padel katanya istilahnya. Dokter Tita apa? Pengurus padel? Enggak, dia sering main padel, mungkin ada coach-coachnya, dia udah nyebut bilangnya padel, bukan pedal. Bahasa sok Inggris, pedal tapi padel katanya. Padel ini main apa sih? Olahraga iya. Aku tengok, nggak tahu lah ya, terserah lah nanti. Manajer mau bilang apa lah ya. bilang apa, tapi menurutku ini nggak jelas ini. Dibilang tenis enggak, dibilang squash enggak, dibilang bulu tangkis enggak juga ya kan. Tenis meja ya lebih enggak tenis lagi. meja lebih enggak lagi kan. Apa sebenarnya ini? Mainnya Pembal-pembal kayak sana, tenis pembal tapi gitu. boleh Pembal. memantul-mantul ya kan. Ini olahraga apa istilahnya Bang? Aku pernah nengok di TikTok. Tak Agripina kan? Ah ya. Mantan Poli. pelatnas, bukan bulu tangkis. Oh, bulu tangkis si Raja Tarkam. Raja Tarkam. Ah. Jadi main pedal lah dia. Dibikinnya kayak bulu tangkis, Mak. Lompat tinggi bola, lompat dia semesnya. Paham gitu. Masuk. Ya kan? Nggak bisa terus sama orang itu, jangan gitu mainnya. Lu kayak mana katanya kan? Kalau bola di atas di mana? Jadi kayak artis-artis main lah. Gitu. Kenapa ini kayak gini? Kayak Agripina. Kurasa kalau Jenis Tan yang main di situ, mana ya kan? Dia kan nggak boleh 2 kali pembal kan? Ya atau nggak boleh main betul gitu di situ, nggak boleh main keras, nggak boleh main apa kan? Agripina itu loh, naik bola tinggi, macam nyemes bulu tangkis dibikinnya. Diontomnya Dihantamnya sekeras-kerasnya, mengapa Biar kan? bolanya pembal langsung Bolanya keluar dari membalnya jauh. luar kaca itu biar biar luar kaca. Jadi itu. nggak bisa, membalanya itu keras jadinya, jatuh kan, nggak bisa dikejar. Itu hitungannya masuk. Seharusnya. Tapi lu Nggak boleh begitu. Mainnya santai. Gimana gitu? Ini kan tricky sebenarnya kan. Bagaimana caranya supaya 2 kali Iya. pembal itu cepat kan gitu kan? Ya terus kayak nggak bisa apa lah, diambil. kayak apa Squash. namanya? Squash. Tapi squash kan mainnya kiri kanan. Iya, jelas kan. Wadahnya pun jelas Iya. kan. Kiri kanan. Lawannya di kanan kita. Iya. Ya kan, di kiri kita lawannya. Kalau ini kan depan-depanan kayak main tenis. Kayak main tenis. Dan boleh keluar kaca tuh sampai ngambil lagi boleh. Boleh. itu Yang penting makanya yang aku penting heran. sampai Makanya aku pembalannya bilang, itu nggak ini. jelas ini olahraganya, udah lah nggak masuk
nggak masuk apalah ya. Olahraga prestasi enggak kan? Nah, Hector Soto justru bilang itu kemarin. Jadi apa kekurangannya nih coach? Kita sudah masuk ke final Piala Asia. Asia. Kita peringkat 2 Asia. Kita wakil raja istilahnya. Ya kan? Iyalah. Raja terakhir itu kan Wakil. Iran, ya kan? Nah, Kita sekarang- kayak Mas Gibran lah ya, Nah, wakil kita, ya. Wakil, Wakil. Mas Gibran lah ya kan kita. Nah, dibilang oleh Soto, kita pemain banyak kata dia. Mungkin ada yang belum terdeteksi oleh kami di tim nasional katakan, juga di pelatih klub mungkin banyak yang belum apa. Yang menjadi persoalan di Indonesia sekarang adalah fasilitas kata. Karena bergeser Iya. itu ya. Jadi lapangan itu semestinya kata dia, semestinya lebih banyak yang standar. Yang standar itu kayak mana? Yang kayak di Indonesia Arena atau yang kayak di kemarin yang lapangan satu lagi yang di yang dibuat yang di Velodrome ya. Tapi yang pasti yang kayak Indonesia Arena. Kenapa? Supaya bisa lapangannya itu rata, Aliran bolanya licin, aliran bola itu bisa cepat. Benar. Nah, kalau kita main di level top Asia Tenggara saja, main sama Vietnam, main sama Thailand, itu mainnya harus cepat, harus apa, aliran bolanya harus ini. Kalau kita biasa bermain di lambat, di lapangan yang lambat, nah itu akan terbiasa pemain itu lama-lama kan. Nah, sekarang di Indonesia itu tidak terlalu banyak lapangan yang seperti di Indonesia Arena, ada beberapa saja. udah dibongkar lah. Kalau untuk klub oke, nggak apa-apa, sudah terpenuhi lah itu kayak Bintang Timur, Black Steel dan lain-lain itu udah oke lah mereka punya lapangan. Yang di bawah-bawah itu, yang di level-level bawah, nah itu nggak punya lapangan lagi katanya. Bukan bahasa Soto bukan nggak punya lapangan lagi, tidak punya lapangan yang standar. Nah itu akhirnya diluruskan sama netizen tanda kutip. Coach bukan tidak punya. ada lapangan yang standar, tapi nggak ada lagi lapangannya coach kata. Kenapa? Udah diganti pedal. Benar. Padahal. Sekarang tinggal lapangan yang semen-semen kan tinggal kan? Tinggal yang semen yang Ya kan? Yang di Medan pun juga rata-rata begitu. Aku nggak tahu lapangan tempat kita sering latihan masih ada nggak? Masih ada kayaknya. Yang di Karya. Karya masih ada ya. Masih ada. Kalau itu yang agak satu lagi di GOR. Kalau di sini kan 2 lapangan yang seperti itu, 2 apa 3 kalau nggak salah ya. Yang kami sering main tuh 2 di GOR Astaka. Futsal Astaka sama yang di Kuala Namu kan? Kuala Namu ada 1. Oh 3 lah berarti. 3 Kuala Namu kan nggak terjangkau kita lah 2 kali kan. dua kali. Di Medan itu di GOR Astaka sama di Jalan Karya. Kuala Namu bagus ini. Iya di Bagus. Poli. Bukan Poli itu, Di Serbaguna Poli. juga, kayak Astaka Hanya juga. diganti. Gornya Gornya. Bongkar pasang dia. Nah, yang di ST yang di apa? Di Astaka. Karya itu kecil. Enggak yang standar kan yang di Astaka. KS apa itu masih ada? KS udah hilang mah. Oh, KS udah hilang lagi. KS. Pilip. Udah di seberang. Di apa? Di mana kita main yang di tengah-tengah sawah tuh yang cantik? Iya, di belakang Philips. SMK Iya, SMK 8 Philips. Apa namanya? Philips. Village. Village, nah itu. Kan masih ada. Ganti padel mah. Hah? Ganti. Udah padel sekarang. Oh, berarti ini ponak aku. Oh, Mana itu main situ dia katanya. terminal futsal. Oh, itu terminal, sorry. terminal futsal Village belakang lagi. Village Belakangnya juga udah lagi. ganti, mah. Udah Village ganti masih juga. ada ininya, masih ada futsal kan? Masih ada, tapi Terminal sebelahnya yang udah Soalnya anakku hari Sabtu semalam pas sekolah lah kawan SMP adik mau main futsal di mana? Philips. Kalau udah ganti padel berarti dia nipu kan? Ada padelnya, ada itunya. Oh. kalau Kan ada- di terminal baru. Kalau di Village Terminal ada lagi kan? Masih futsal, Masih masih futsal. rumput Terminal di udah situ. ganti. Iya. Terminal. Memang lah. Mana? Itu punya Pak Gus. US. GS? Itu Itu udah juga. lagi dibongkar mau ganti padel. Harusnya kami yang latihan anak tuh di situ. Udah mulai tahun depan udah lapangan digulung rumputnya dibuat semua. Terakhir yang gulung rumputnya itu dibawa ke sana Tapsel. Oh iyalah udah di sana kok ya kan. Tapsel mau bikin padel juga. Iyalah pastilah. Terumput yang membuat apa dia? Yang terminal yang di apa itu? Yang di nggak tahu, yang dekat Seserayu. Usu aku nggak tahu. Enggak yang ini Seserayu apa itu? Seserayu. Seserayu itu. Total futsal. Total. Masih ada? Kurang tahu. Basket. Oh, itu udah sebelahnya ganti basket. Iya udah basket, latihan basket. Yang sebelum itu Saya tuh ya. Sebelahnya ganti basket, depannya ganti apa namanya? yoga Gym. Yoga. Emang. Lapangannya tinggal 2, waktu itu tinggal 2, nggak tahu sekarang ganti. Kalau padel, di Medan Area masih ada aku lihat. Raja Futsal itu. Semen tuh kan. Raja Futsal Pasar Merah. Iya, masih ada tuh kulihat.
masih ada ya. Semen mah jatuh. Iya, sama aja kalau main macam di lapangan kantor camat gitu Iya. kan. Cuma modal tertutup aja sama jaring. Coba kalau main di Indonesia Arena mau terbang-terbang, Aduh. tapi koyak juga mah Israr koyak tangan kakinya. Oh, ya Allah. Kenapa? Lecet-lecet ya sini ya, Iya, darah-darah ya. waktu nendang penalti kan nampak sini panjang koyak. Oh, betul, lecet lah nampak dari. Kalau tangan tuh udah sering lah kesleo patah ya kan, dengan jatuh kayak gitu kencang. Ngeri lah. Tapi ya lah, selamatlah untuk tim futsal. Ya, Semoga ini Tapi babak baru lagi. apakah akan ada pergeseran lagi nih, Yang? Pergeseran apa pelatih? Bukan. Pelatih udah pasti nih. Kalau pelatih Pak Michael pelatihnya diganti. udah buat apa istilahnya ponis lah, ya kan. Hector Soto akan sampai 2028 apapun yang terjadi. Artinya harus begitu. kalaupun akan dibawa PSSI, nggak akan ada skuad pelatih terbaik dari Belanda, nggak akan ada lagi. Ya. Nggak ada. Walaupun mau apapun ceritanya, nggak ada komunikasi di kamar ganti, nggak ada. Nah, Itu Hector Soto ngomong apa pemainnya ngangguk-ngangguk aja, tapi di lapangan jalan. betul. Jalan kan. Dan aktif terus sektor-sektor ya kan. Terus Nggak ada habisnya, nggak wasit ada pun lobet nih. capek Dia. kali Ngapain dia? ngasih Ya? tahu dia. Wasit pun digurgarnya kan. Dia bekas pemain nih bang lo. Pakai pemain. Spanyol. Nggak main, tapi dia pelatih awalnya kayak Mourinho. Enggak, lebih paten dia lah sekitar. Kalau Mourinho kan dari penerjemahan, dia dari pelatih fisik mah. Makanya kuat kali fisik pemain Indonesia. Iya, bagus. Dia pelatih fisik di Vietnam. Di waktu itu. Vietnam, Di Vietnam. timnas Vietnam. Enggak, Jadi klub di klub malahan. di Vietnam. Klub di Vietnam, habis itu dia kemudian pindah ke klub-klub bagus lah di Vietnam. Pindah ke Indonesia, ke Bintang Timur kalau nggak salah. Iya, dan Bintang Timur. 2 kali jadi juara Bintang Timur. Bintang Timur ya. Termasuk di level Asia Tenggara juara. Oh. Nah, pemain-pemainnya kayak Sauki, siapa, Firman, Iqbal. Asal jangan ditarik aja karena dengan skema ini kayaknya bagus kan bagus, gitu dia kan. baca apa pemainnya itu bagus Bagus, juga. iya, betul. Mana pemain-pemainnya yang layak, yang mana kaki Ada. kiri kanan kirinya dia Habis baca, itu- itunya bisa mengikutkan sistem dia itu kolektif itu kan. Mana? Sweet pemainnya pun tepat gitu ya kan, pergantian kan 3 menit tepat capek dia. habis ngepres langsung masuk kan, makanya Ya. Dan Sanggup satu main yang itu. menarik juga sama Hector Soto ini, dia kayaknya bisa membangun chemistry di tim. antara pemain Iya, semua di ya. tim. Kekeluargaannya ada semua. Jadi kalau istilah tidak ada komunikasi itu Nggak bisa kita tepiskan. Karena pemain yang nggak masuk tim nasional pun nggak ada satupun yang ngomong negatif, nggak ada satupun. Kayak si apa kan, Epan tiap hari datang. Gitu. Runtuh Boy yang sering disebut-sebut, kenapa Runtuh Boy nggak main, kenapa ini begini? Runtuh Boy tiap hari nonton. Iya. Iya kan? Betul. Ngasih semangat, Iya, ngasih bener. apa sama kawan-kawannya. BBS pun ada. Iya. BBS. Jadi pemain-pemain yang nggak masuk timnas itu memberi dukungan Sepenuhnya. penuhnya. Al-Bagir kan, Al-Bagir, Al-Bagir waktu di podcast bilang, bahkan memuji Al-Bagir kan. Kenapa nggak masuk tim? Ada alasan minum? Nggak ada alasan. Memang saya lagi nggak bagus saja. Ya dengan hasilnya kan dia nggak ada kan, sampai final. Nggak ada, kayaknya nggak ada. Kalau kita dibandingkan lah, mohon maaf lah ya, di sepak bola ya kan, nggak ada orang yang berterus terang itu kan. Ya benar. Ketika ada satu pemain nggak masuk tim nasional ini karena apa nggak masuk? Oh ada alasan begini. Kalau Al-Bagir nggak ada alasan. Alasannya apa? Karena Ya, kamu lagi ini. Oh enggak, saya lagi nggak bagus saja. Orang itu lagi bagus. Itu aja. Berarti kan seleksinya Ya, betul-betul artinya ini. kalau dia lagi bagus nanti dia masuk kan. Iya. Gitu. Di AFF kan dia kipernya. Di Asian Games enggak dia. Iya. Di sini pun enggak dia latih kan. Karena dia lagi cedera habis itu down kan. Iya. Enggak bagus dia apanya. Ya, pokoknya tidak ada itu sebenarnya mau nama besar kau, yang penting kok kalau lagi seleksi kok perform bagus kepilih. Pilih. Nah, ini tuh. Ya objektif lah, bagus lah. Itu Itu tadi yang belum apa? Dengan Indonesia jadi runner up Piala Asia, apa kemungkinan ada tren ini lagi? Tren lapangan futsal. nah, itu dia maksudnya. Lapangan futsal udah nggak ada lagi nih. Udah mulai berkurang lah gitu. Setelah dibilang Hector Soto kayak gini, apakah ada lagi orang yang mau main futsal lagi kan gitu kan? Kalau banyak orang yang mau main futsal lagi, artinya akan ada lapangan futsal lagi kan? sekarang tergantung ininya Bang, sponsor-sponsornya nih Iya. ke futsal ini. Karena pedal kan mahal mah. Tapi kan lapangan-lapangan daerah itu kan punya pribadi masing-masing. Ya. Nah sekarang ininya sponsornya nih, misalnya sponsor si ini
mau buat turnamen sekelas antaranya, mau nggak sih ini? Yang karena yang mendukung futsal kita sekarang ada sponsor-sponsor kayak minuman itu, biasa kan tetap rutin itu kan sponsor lah kalau itu event. yang bikin membantu kita kan jadi kenal futsal kita. Kalau nggak ada yang buat sponsor itu ya futsal, lapangan futsalnya nggak bakalan ada juga. Tapi kan lapangan futsal tuh kan apa ya? Personal tuh kan, Bang. Personal untuk jadi milik apa kita, kan? Kayak kita Komersil sendiri juga aja lah. dia. Kalau kita punya lahan lah, yang mana nih buat cuan nih? Untuk saat sekarang kan begitu. Nah sekarang ya orang pasti milih itu kan. Padahal Yang ini kan terlaku lagi kan gini. sekarang kalau untuk sejuta umat apa namanya mini soccer. Mini soccer. Mini soccer mahal memang. Rata-rata 900 sampai 1,5 juta lah ya kan. Tapi kan yang main banyak. Banyak. Yang main bisa 15 orang, 20 orang misalkan. Dikalikan kalau 15 aja lah. Bisa 15. patung-patungan. Kan 100 orang Iya, satu benar. orang. Ya kan? Itu masih tergolong tanda kutip masih terjangkau kalau mini soccer. Mini soccer. Kalau apa kan pasti mahal. Padahal masih mahal. Raketnya aja berapa? Tapi aku nggak tahu raketnya nih ada sewa. Ada nggak? sewa, Ada sekalian sewa. include katanya. Sekali sewa berapa? Ada 400 katanya, 400, pernah ada main? 900. Pernah main, Mam? Ada kawan penampilan. 400 kali Kita sejauh ini masih per 2 jam atau sejam dia? Sejauh ini masih bulu Sejam tangkis. ya? Kami masih Sejam. bulu tangkis, Mang. 100.000 1 jam. Iya. Limpul. Jam 5 sama jam 6. Jam 4 jam 5. Ya. Kalau mini soccer ada sewa sepatu futsal, sepatu bolanya ada 25.000. Mini soccer ada. Ada. Ah, di mana? Di ini, di apa? Jalan Garu 1 itu. Oh, Garu. Oh, futsal Ada sana. sepatunya Mini soccer. ditempel di apa nih? Di atas meja kasir nih, sewa sepatu. Kayak main bowling lah ya kasih. Sepatunya nih, sepatu tinggal Bowling dari ya. nomornya. Bowling kan sewa kan? Sewa lah, mesti sewa Mas, dari orang itu. Bekas-bekas pakai. Beli kaos kaki, sewa sepatu. Iya. Nah, sekarang kan kalau futsal itu mau apa lagi tergantung animo masyarakat lagi, Pak. Iya, kalau masyarakatnya terdongkrak animonya. Ya mungkin dengan hasil ini kembali lagi gairah. Sama kayak dulu badminton kan sempat senyap. Sempat senyap. Lapangan pun sempat sepi. Nah, mulai lagi bangkit kan. Berlomba-lomba lah. Ya, itu Tapi kalau badminton diiringi sama futsal kalau dulu ya kan, Bang. Ya itu kalau membangkitkan futsal memang harus ada jalan kerjasama itu Karena juga kalau kita ada. lihat Dan event. dari sisi ada eventnya. dari sisi sisi menariknya itu waktu siaran langsung ini waktu sebelum final dan final kan bisa dilihat di YouTube kan, YouTube-nya Iya, itu Futsal juga, Indonesia. aduh. Iya. Final semifinal sama final Semifinal udah sama final. beralih Udah ke berbayar semua sama ya yang gratis dari MNC Group MN. kan. Nah, kalau dulu di babak penyisian sampai perempat final itu bisa dilihat di akun Futsal Indonesia di YouTube, dan di situ penontonnya luar biasa Iya. banyak. Di perempat final lawan Jepang 1 juta penontonnya, Mas. Penonton 1 juta ya? penonton Mata? iya matanya Gila ya. 1 juta itu kayaknya kalau di kalkulasi itu bisa 20 juta kan? Pasti. 1 juta, Pak. Ih, banyak kali yang nonton, Pak. Artinya kan antusias orang untuk menonton futsal itu masih besar. Masih besar betul. Dengan ini. Nah, itu pertanyaannya apakah keinginan Hector Soto itu bisa terwujud atau enggak tahu. Memang di Indonesia itu kenapa, apa bedanya? Itu diskusi kawan sama kawan orang Malaysia ya. Jadi apa bedanya futsal di Indonesia sama Malaysia? Di Indonesia itu sampai di akar rumput itu jalan sekarang futsal. Benar. Tanpa fasilitas, sayangnya itu. Anak-anak SD di mana mainnya coba? Di lapangan Pinggir jalan bisa. basket di sekolahnya. Kan gitu kan, kayak anakku lah. Tidak ada khusus lapangan Futsal. futsal. di Sekolah anak gua ada. situ. Oh iya. Dibangun lapangan futsal. Tapi multi-guna. betul. Futsal bisa ada basketnya kan bisa. Iyalah, jadi Cuma three in one lah dia indoor. pakai. Three in one Indoor. bisa pakai. Apa indoor Bang ditutup itu ya. Futsal bisa pakai, basket pakai, sama upacara bisa pakai lah. Ya. Three in Upacara one lah. enggak. Enggak di situ malah di lapangan biasa Kalau untuk anak upacara. lapangan bulu tangkisnya ada, lapangan basketnya ada, lapangan bolanya ada. Futsal. Tapi lapangan futsalnya Ya, digabung sama lapangan basket lah. basket. Nah, gitu. Nah, dan mereka tuh tiap apa ada pertandingan antar SD, antar SMP, antar apa. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya, makanya digalakkan lagi turnamen-turnamen kalau menurut Iya, aku. iya. Dulu kan Turnamennya pun jangan futsal turnamen itu antar selalu ada ini turnamen tingkat SD. Ada. Ingat kali aku tuh. SD, SMP, SMA, pelajar Nah, pokoknya itu, selalu ada. itulah yang membentuk pemain-pemain seperti Isar Benar. kan.
Benar. Yang sekarang umur 21. Sama Sauki Sau itu. Ya kan? Dan yang pemenang di daerah akan dilaga di kompetisi nasional. Kan Iya, dulu begitu. dulu gitu. Mewakilin SD mana gitu nak kawan aku. Ingat kan aku? Anakku sempat hampir masuk tingkat nasional, akhirnya seleksi di apa? Dia kalah. Seksi tingkat Sumut ya. Tingkat provinsi ya. Gua Ada mereka goalnya dulu. ya kan. Jadi Iya. ada pertama antar kecamatan dulu, naik level antar provinsi, baru masuk ke nasionalnya. Jadi kan antar kabupaten kota kan, itu dilaga lah sekolah SMP di Medan, misalnya kan, udah yang menang mewakili untuk Medan, dilaga antar Sumatera Utara, itulah provinsi. Siapa pemenang atau memang diseleksi berapa pemain untuk mewakili Sumatera Utara untuk nasional, begitulah sementara biasanya. yang sanggup itulah sponsor-sponsor. Kalau untuk Ya. dari kita KONI, dari Pemprov untuk melaga ke tingkat nasional kayaknya sulit. Siapa yang membiayai nanti orang itu berangkat ke sana tingkat nasional? Tapi Siapa yang makannya? Kalau ada agenda resmi dari pusat, itu kan pasti sudah bisa dianggarkan, seharusnya. Seharusnya. Tergantung balik lagi ke pengurusnya nih. Ya mudah-mudahan lah ini terbuka semua bahwasannya futsal ini berpotensi betul-betul berprestasi di tingkat dunia lagi kan gitu. Ya ini sudah dibuktikan dengan juara 2 kita masuk final. Kalau ini bagian dari kualifikasi Piala Dunia udah lolos. Udah lolos lah. Sayangnya Enggak masuk ya agendanya ya. Enggak. Kalaupun misalnya lah ya kan juara Asia aja langsung lolos Piala Dunia itu udah paten juga. Ini nggak ada juga langsung tetap mau juara pun tetap kualifikasi. Tetap juga. kualifikasi. Dia semifinal kan, 4 besar Piala Asia itu langsung lolos Piala Dunia. Atau mudah-mudahan kita tunggu aja 2028 Kalau sampai bola ada perubahan. Enggak juga kan. Kualifikasi. Kualifikasi semua kan tetap kan. Olimpiade yang ya. Nah, itu pun tergantung tahunnya itu ya. kan. Tahun ini kan enggak, Piala Asia U23 kan enggak untuk Olimpiade 2028. Iya. Ya, enggak. Ya. Futsal ada kejuaraan Asia kelompok umur? Ada? Ada juga ya? Ada. Tapi Kemarin kita kan Indonesia nomor berapa tuh ya? Yang U19 ya? AFF U19. Kemarin AFF, Ya kan? U19, U16 kemarin kan Futsal. digelar tuh. Futsal. Kalahnya sama Thailand. kalau sama Thailand final. Tapi pemain Iran udah berumur-umur juga Bang, ya 30, 28. Salah 25 lo baru tuh. Salah. Kapten udah lama juga tuh kan. Kalau kapten Tahun ketiga deh ini katanya dia pindah. Sama Pipotnya pipotnya. Said itu. Said udah 38 umurnya. Kayaknya ini yang terakhir. Terakhir Said. deh udah. Tapi Salah masih ada mah. Talar masih ada. Masih Dua banyak biji itu. tipikal satu lagi ada juga tuh. Iya. jago. Nomor 8. Nomor 8 itu. Ya dengan dilihatnya ini salar Indonesia pun akan muncul nanti selalu. Makanya itu berharap ada muncul jago Ya, yang itulah kecil-kecil yang itu aja yang ada aja satu. Cari. Satu atau dua lah itu misalnya apa tahu cedera dia kan. Kayak model- Bisa iya, tuh kayak Bang. model Pasti Salah itu. tinggal ada satu aja. Hector Soto pun tinggal pilih mau main yang kayak gini, Ya. mau main yang gini, mau main kolektif, mau main individual. Tinggal pilih dah rencana-rencana strateginya apa. Itu batas untuk men-switch pemain nggak ada Bang? Nggak ada. Bebas saja. Makanya pas nyerang satu paket, pas bertahan satu paket. Ya. Tapi Iran juga langsung banyak. Napas orang itu masih Bagus. ini bagus. Main dulu sedap, habis itu baru keluar kan. Pokoknya normal dulu main baru keluar orang tuh. Kaptennya udah setelah main berapa menit udah walaupun nggak gol tetap main dulu kan udah cep gol habis udah bola misal gol kick lah ya udah keluar tarik masuk lagi biar napasnya nggak cepat habis Nggak orang cepat habis. napasnya bisa terkontrol. Betul. Sebelum Hector Soto siapa pelatih kita? Jepang Ada itu kan? dari Brazil Dari Brazil yang legenda Brazil yang bagusnya itu tuh kemarin Tapi gagal itu sama gagal. sekali Gagal, gagal kan? kita nggak lolos yang kualifikasi bagus Piala itu Asia. kan pelatih Jepang kan, coach Ken, kemudian Masuk. orang Iran. yang Iran Iran Hasim sempat. Jadi Hasim Hasim Jadi. Jadi itu nah itu sampai perempat final kita Asia. Ya. Lolos Dasarnya perempat itu final. dibentuk oleh Ken sebenarnya, coach Ken. Yang dibentuk oleh Bukan dia. Coach Justin. Dia Justin berapa kali? awal-awal sekali. Awal-awal sekali. Zaman-zamannya masih- Zaman-zamannya karena Si Huta Barat. Huta Barat tuh yang Legend Huta Ibi. Barat. Legend tuh, Siapa namanya? Yang orang tadi yang gue bilang? Latjanavi itu Iya. juga kecil-kecil juga mana-mana Ya, tipikal main kiri-kiri. siapa Teruntuk si Saidan Salubis itu zaman-zaman dia. Zaman dia awal-awal. Dan sempat kalah sama Iran tuh 21.
Sama Iran ya lah. Oh Iran pun lagi jaya-jaya Duluan juga. lagi kan? jaya-jaya yang waktu itu Indonesia baru Iya, mulai. baru mulai ya. baru Antur-anturan. bentuk, ya, benar-benar. Ya kan? Tapi sempat menang sama Inggris. Indonesia? Iya, cuma Inggris kan Berapanya yang turun? kacang-kacang kalau dia main Oh, main futsal ya? Futsal. Sekarang kalau main berani kita poin 4. Inggris. Kalau di Eropa kan Spanyol sama Portugal. Kan, itu yang paling jago-jago. Belanda pun lumayan lah. Iya kan. Kalau Amerika Latin India juga ya kan? Orang itu juga. Dia juga. Kalau Amerika Latin Brazil sama Argentina itu aja. Stabil terus ya kan? Sekarang ya zamannya Soto lah. Soto ya. Zaman Ken bagus, ada ininya pondasinya masuk Hasyim Djadi lebih bagus Djadi lagi. lebih bagus lagi. Hasyim Djadi dipecat pula tiba-tiba si Hasyim Diberhentikan, Djadi ini Hasyim Djadi masuklah masuk. legenda Brazil Legenda itu Brazil nih. bagus. Kirain Makin bagus. kirain suhu, rupanya cupu. Malah nggak lolos sama sekali ininya. Kualifikasi kita nggak lolos masuk Piala Asia kemarin harusnya kan dari perempat final naik lah ini. Iya. Karena Semifinal pemainnya gitu kan. bingung waktu itu dari filosofi bermain Asia Ke Amerika Latin. dari Jepang ke Iran kan sama. Sama. Mirip-mirip lah sih ya. Nah, mirip dia, kencang, determinasi tinggi, main kolektif gitu kan. Masuk Brazil mah beda kali filosofinya. Main Dia berharap individu, pemain tuh ada samba-samba Samba-samba. Nggak cocok. Nggak tahu goyangan kita kaku ya kan? Kan goyangan kita nggak kayak orang itu. Nah, nggak usah Brazil, masuk kan Spanyol, Eropa yang sama tipikalnya sama Jepang sama Iran. Kan Spanyol tuh Spanyol mainnya hampir sama. Betul. Waktu kencang kali mainnya kan, determinasi tinggi, keras mainnya. Kemarin aku sempat juga nonton apa itu Final. rekamannya karena nggak tahu aku. Besoknya baru muncul berita, loh sama. Spanyol Kita ya. kan karena Piala Asia konsentrasinya ke Asia. Piala Asia ini kan, Benar-benar. karena Indonesia main dan performnya luar biasa. Ya kita lupa sana ada. Ya inilah orang Indonesia jelas masuk terus ya kan? Final juga rupanya. Aku nengok mainnya 5-3 menang. Spanyol. Menang Spanyol Iya. kalah Portugal. Kencang kali mainnya. itu. Kencang main. Ya kayak Indonesia main sama. Sama lah ya. Sama kayak Skornya Indonesia pun lawan Iran sama. balas-balasan juga. Skornya Oh, seru Pak. sempat Sama. 2-0, balas jadi 2 sama. Mungkin orang Spanyol bilang itu Indonesia mainnya gila ya sama Iran ya kan? Sama lah. FIFA justru lebih memilih Indonesia lawan Iran sebagai pertandingan final terbaik Oh iyalah. antar regional benua. Dibandingkan Brazil sama Argentina lebih bagus. gitu. Oh, so, gila Indonesia mainnya. Nah, karena balas-balasan sampai penalti pun balas-balasan juga. Gol, tapi nggak gol. Terakhir kita yang Kita yang jeplak ya kan? Bisa, pada kencang kali tendangannya. Oh, Iya. kupikir masuk. Lupa. Yang nyampeng itu yang terakhir ya kan? Masuk. Iyalah. Apapun ceritanya Indonesia di hati masyarakat Indonesia juara itu dah. Iyalah, pasti. Ya semoga ini bukan titik puncak ya Bang ya. Ini Awal lah untuk menuju ke untuk menuju yang lebih baik. lebih baik Menuju lagi ya. Piala Dunia. Piala Dunia futsal. Tapi kita mau main AFF habis ini. Ya. 2026 ya. Tapi stok pemain banyaknya itu Bang Banyak, kan. Banyak. Banyak. Kan banyak yang belum main itu. Kalau dia mau yang pakai yang lapis-lapis masih ada Evan Dimas, Evan Dimas. Evan 5 menit udah habis napas Evan. Evan Sulmilena. Sulmilena. Karena tadi Bang Agus bilang Evan Dimas nonton katanya. Jadi kok ke situ gua pasti kan. Ini gua alam sadar kan dong. Evan Sulmilena yang nonton pakai grup Iya, dia. Evan Sulmilena. Abang bilang Evan Dimas tadi aku ya adalah ya. Oh ya pemain nasional bola mungkin kan ya namanya ini. Sama Runtu Boy, sama Boy, BBS. ya. BBS nonton memang. BBS umurnya berapa sih sekarang? Masih bisa masuk timnas nggak? Sebaya Saidansa juga kayaknya. Oh, nggak bisa lagi lah ya. Bisa lagi lah ya. Udah 30-an, 33. Dia pun main di Liga 2 sekarang. Ternyata futsal ada Liga 2-nya, Mak. Oh. Ada Liga 1-nya, ada Liga 2-nya. Liga 1-nya itulah kayak Liga Futsal Nusantara itu lah gitu. Bestil, kayak apa namanya? Bintang Timur. Ya itu Pro Futsal League-nya udah Ya. kasta teratasnya. Pro Futsal League kasta Pro keduanya, Futsal League, ada kasta itu. ketiga Liga Nusantara apa Liga? Linus, ya. Linus. Itu yang Asprop. Asprop ya, yang didikan Asprop lah ya binaan ya. Liga 2-nya itulah si BBS main di Liga 2. Apa nama klubnya itu lupa gue, baru taken kontrak dia katanya. Yalah. Liga 1 sih BBS, banyak. sang banget. legend itu. Iya. Dulu gila kali mainnya. Dulu. Udah tua mah sekarang. Nah, Nah, itulah. timnas gimana Bang sekarang?
Persiapan untuk FIFA Series ya? Timnas kalah 7-0. Oh, 17. Tapi masih Nova Jomplang Arianto. ya. Nova, aku baca apa Nova. Sementara, belum. Kurniawan masih jadi apa sih itu, mendampingi lah istilahnya kayak. Cuma itulah ya mungkin karena ini juga ya, karena akan digelar Piala Dunia itu setiap tahun U17, artinya pemainnya itu regenerasinya cepat sekali. Harus cepat ya. Iya, jadi Benar-benar. sementara tim U17 Indonesia yang sebelumnya itu Nova itu membentuknya aja lama untuk bisa sampai ke situ. Mutasinya aja panjang. berbulan-bulan Sementara kesana, ini kesini. harus dalam tempo yang cepat, dan itulah yang terjadi sekarang. Nah, netizen yang biasa lah yang udah nggak mantap Nova Racikan sentuhannya. Ya beda karena pemainnya kan beda semua, Benar, baru benar. tarik ya baru. Iya. Tapi sebenarnya evaluasi juga untuk federasi. Federasi sebenarnya. Ya, jadi Artinya, untuk yang 17 itu ambil yang 15. benar. Jadi kan walau ya kalau tahun pertama gagal udah lah, tapi tetap ini dijaga nih kayak Nova kan. Dijaga Berarti nih pemain ini dia sampai ngambil di usianya biar bertahan 2 tahun lah Iya. gitu ya. Misalnya ini kan turnamen usia U17, diambil 14-15. Nah, benar. Yang tahun kelahiran sekian ya panggil, tapi terakhir golnya terakhir Di di 17. tahun selanjutnya. Kayak Jepang lah ya, Jepang di U23 ya. U23 dia pakai U19 Ya, dan juara ya, benar. juara. Juara ya. Juara mereka yang kemarin Piala Asia U17 ternyata mereka pakai U19. Jadi pemain yang U19 ini di Piala Asia U23 selanjutnya ini lagi Ini yang lagi. main untuk Olimpiade. Nah, itu mereka. Dulu apa program ini pun gitu juga, program P6 sempat dulu Bang. Yang dibinanya dari 17 itulah yang kemarin era emasnya iya. P6 itu dari 15 itu terus main itu. Bukan, itu udah bubar. Udah pekong. Udah pekong. Nah, itulah yang kemarin tuh nguen apa Iya, itu. iya. Ya memang harus Susah begitu. juga lah setiap tahun. Nah, itu capek, tiap tahun capek kita seleksi. Seleksi lagi. Tiap tahun harus apa? Nah, sebenarnya kalau memang ada pembinaan usia dini yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, itu nggak susah-susah amat, kan bisa diambil dari situ. Ya. Ya walaupun dengan cara seperti ini akan jadi persaingan yang sangat ketat di antara tim-tim. Karena tim yang bagus sekarang belum tentu tim akan bagus ke depan. tahun depan, karena materinya akan beda. Yang kuat-kuat sekarang, nanti adik-adiknya yang di bawah Iya. belum tentu Belum sekuat tentu ini. kuat. Iya. Dan itu yang terjadi sekarang Benar. kan. Coba mainkan ya yang sekarang lah dengan Cina yang semalam sama Cina yang sekarang kan kalah, menang Indonesia. Sama Cina sama ya. Yang coach timnya Nova yang sebelumnya kan. Nah, sekarang masuk tim yang baru. Ini jauh ini. Nova sendiri bilang ini ekspektasinya jauh dari yang sebelumnya, jangan diekspektasikan sama. Karena secara materi mereka ini belum siap. Betul. Ya cuman kan nggak ada alasan kita juga kan. Ya. Karena kita sudah membawa Indonesia ya, makanya polanya yang dirubah Polanya ya yang nih. dirubah, dia Itu harus sih. ada. Ya masalahnya kan itu sekarang. Kompetisi usia dini kan nggak Nggak ada ada di lagi, Indonesia. benar. Nggak ada yang berkesinambungan. Kayak di Italia kan ada Primavera, ada Baretti. Jadi Baretti antar anak SMA gitu kan. Di Jepang kan gitu kan. Iya. Ada antara anak SMA, ada anak Ya, SMA. suratin masih ada kan? Nah, Suratin itu bentuknya kan bukan kompetisi, turnamen mah. Turnamen ya. Cepat. Orang itu kan kompetisi final antar SMA se Jepang kemarin mencatat rekor penonton yang sama dengan pertandingan liganya. Rame. Yang main anak-anak, ya kan? Yang nonton sama-sama pertandingan antara Gamba Osaka sama siapa lah gitu yang tim-tim pro di J-League-nya. Ya, sama penontonnya. Banyak penontonnya. Nah itu antara SMP ada, antara SMA ada, antar kampus ada. Benar. Dan itu kompetisi, bukan turnamen. Betul. Kalau di Indonesia kan Iya. kompetisi. Turnamen. Kan? Turnamen bukan kompetisi deh. Iya, 10 tim. Cuman 15 hari, Main 2 15 hari, minggu, habis itu 3 paling bulan lama. kosong, main lagi 10 hari, 2 bulan kosong, kan gitu. Makanya ini beralih sedikit lah ke baseball Jepang itu Bang, gitu. Dia kompetisi Little League, itu kan anak-anak umur di bawah 5 tahun. Itu ada 5 kompetisinya di bawah 5 tahun, itulah Little League dia bilang. 5 tahun. Anak kecil. Iya, cuman polanya mainnya beda dia. Ah. Tetap sama dengan, cuman konsepnya sama, kayak Lapangan main-main kecil. gitu. Lapangannya agak diperkecil sedikit. Cuman dari umur segitu sudah ada kompetisi, gitu. Nah, SD-nya beda, SMP-nya beda.
begitu SMA udah hampir amatir, udah masuk amatir lah dari SMA dia kan. Nah kuliah udah mulai mau ke pro, beda lagi kompetisinya, Udah pro. lain lagi liganya. Ya, kayak basket di Amerika. Model gitulah. Basket di Amerika dan antara anak SMA ada NCAA yang apa kan? Baru siapa yang bagus-bagus diambilnya ke liga-liganya. Kadang-kadang ketemu anak ajaib kan dari anak Iya. SMA. Langsung Iya, anak kuliah kan SMA itu dia nggak mah. masuk kuliah dia kayak siapa? Kobe Bryant. Kobe Bryant tuh nggak dari NCAA. Enggak sih, mendiang tuh. Nggak dari NCAA. Dia main Dari SMA dia tuh. streetball, terus main SMA, ditengok, gila anak nih, bagus ya kan? Langsung. Nggak lewat NCAA dia langsung pro. Ya, langsung pro. Kalau Michael Jordan aja masih Masih. main di street apa ya kan? South Carolina kan? South Carolina University kan? Masih main di ini. Kalau Kobe Bryant enggak. Makanya jangan heran juga Jepang bisa juara dunia baseball. Nah, ya, kayak gitu. Nggak masuk akal lah sebenarnya mengalahkan Amerika itu kalau di baseball, tapi kalah sama Jepang. Ini kan perlunya sistem. Indonesia. Dulu ada masih zaman aku dulu masih ada Danone Cup. Ya. Tapi Jadi kan cup ya. golnya Cup ya Cup kejuaraan. tingkatnya jadi ke dunia Iya. kayak gitu. Iya, itu kan Golnya sama. ada golnya gitu. Sama ke yang tadi dunia kayak aku gitu. ceritakan, antar sekolah dimainkan, siapa yang berbakat tuh wakili Sumatera Utara, udah laga kan nasional. Iya. Habis itu selesai. Abis itu kan selesai. Selesai, ganti lagi musimnya. Siapa yang tahun kelahiran sekian? Usia 12 tahun masuk Seleksi ganti. kan gitu. Ini enggak, ini harusnya ada kompetisi antar SD. Mainnya akhir pekan aja. Iya. Akhir pekan. Sabtu Minggu, jadi, Sabtu jadi Minggu. tidak mengganggu dia sekolah. Gitu kan. Akhir pekan, Sabtu Minggu mainnya. Tapi terus sepanjang tahun atau 9 bulan gitulah. Kayak kompetisi betulan. Nanti masuk SMP gitu juga. Akhir pekan mainnya. Jadi tiap akhir pekan itu seluruh Indonesianya acaranya olahraga semua. Benar. Gitu. Jadi nggak ada waktu untuk tawuran, untuk apa semua nggak ada gitu kan. Ya. Jadi mau poli gitu juga, basket Kayak gitu gitu juga. Gitu main. Sabtu Minggu mainnya. Jiwa pejuang itu dari Kalau- kecil itu buat. Kalau ini kan enggak. Kayak sekarang turnamen kan, kebetulan kita yang pegang kan turnamennya, DBL kan. DBL setahun sekali. Abis DBL ini, Oh, yang nggak ada lagi yang menyelenggarakan. Cuma DBL ini lah yang berinisiatif membuat kompetisi. Tapi bentuknya turnamen, bukan kompetisi panjang. Iya. Harusnya kompetisi panjang. Betul. Itu yang ininya. Jadi kalau ada kejuaraan kayak U17 yang dilakukan tiap tahun, ya nggak masalah lagi. Coba-coba Momen iya. bagus tuh, ambil. Bagus tuh. Data kan udah ada. Data udah ada. Apalagi sekarang analisa kan udah gampang. Iya. Udah sistem semua kan. Jadi tim kepelatihan ini ya kerjanya itu tim kepelatihan terutama U17 ya. Orang itu yang akan menjadi Belusukan aja. Iya, yang akan menjadi ujung tombaknya kan. Akan jadi ujung tombaknya nih. Jadi timnya tinggal mungkin Kurniawan memerintahkan asistennya lah, tengok nih nanti kompetisi ini kayaknya seru nih main. Pergi tengok di liga ini. bagus ambil. Benar. Karena dia main terus. Dan kalau dipikirkan dari tingkat pelajar, kan nggak ada budget. Kan nggak digaji. Nah, itu kan salah satu juga orang tua masuk ke sini. Nanti begitu dari tingkat SD, kira-kira berprestasi. Ini kan perebutan ya SMP nanti. Kalau SMP ada kompetisi juga, Bang. Iya, Oh, ini bagus nih. beasiswa, Mak. Ini kita ambil aja nih, masuk ke SMP kita. Heeh. Kan begitu dia kan? Ya di Amerika kan gitu. Iya. Ada film apa tuh? Film yang menang Oscar si Sandra Bullock. Bukan basket. basket. American football ya. Starba dan Iya, iya. over gitu kan. Kan diperebutkan dia. Ya, dicari. Dia mau Bukan, itu Jadi, datang nanti apa tuh para pelatihnya sama manajer sekolah itu datang ke rumah si pemain. ngelobi orang tua lah gitu. Mau masuk tempat kami lah gitu kan. Oh enggak, nanti lah aku nungguin kalau- sana. Jadi orang tua pun bisa agak jual mahal sedikit ya kan. Berapa kasih anakku kan beasiswanya? Sekian, kata. Oke. Kan sekolah nggak mengeluarkan budget Benar. apa-apa. Sama. PSSI nggak mengeluarkan budget. Kalau softball di Jakarta gitu Bang, udah mulai Bang. Jadi anak itu diperebutkan masuk ke sekolah dia. Karena kompetisinya ada antar pelajar. Jalan Antar terus sekolah tuh tahun. Antar sekolah. Tersekolah, Antar berarti sekolah ini makan Iya, ini, kan? marwah kan gitu. Marwah. Bagi sekolah itu Oh, kebanggaan. bisa misalnya pride. sekolah ini bolehlah ketarik dari Nah, sekolah kamu boleh gitu iya. ya, transfer bisa Oh, nggak gitu. boleh, nggak Oh, boleh. harus Dia kan sudah baru tengoknya sekolah. nih anak ini dari SMP, Heeh. ya kan? Ini kan
kejuaraan antar SMP ada biasanya tuh di sana. Ditengok ini, oh nanti begitu nanti SMA kami tarik lagi. Karena gitu, antar maksudnya SMA pun dari kejuaraannya SMP ada. udah dipantau, Jadi gimana iya. pas SMA masuk ke SMA kami kasih beasiswa Iya. lah gitu ya. Jalur prestasi kan Jalur bisa. prestasi bisa. Nggak usah lah dari SD terlalu jauh lah. Iya. Di Sumut udah ada nggak buat kayak gitu? Mana Belum Belum ada sekolah ya. Mana ada Demi- Sumut. Oh, ini biar sekolah tarik. Karena nggak ada kompetisinya. Di sana, Misalnya di sana bola pun bukan kayak kompetisi, SMA turnamen. 15 Sunggal nih nggak ada ya? SMA 15 Sunggal. Itu PPLP. PPLP yang Enggak. mulia gitu-gitu kan. Kalau di Kadang Banyak atlet, cuma tidak ada atlet, cuma kompetisinya. Yang jadi persoalan itu kompetisi. Kompetisinya. Nggak tahu apakah Erick Thohir memikirkan ini atau enggak, atau gimana bisa apa ya, menyamakan persepsi antar semua stakeholder ya, terutama sekolah ya, seluruh Indonesia lah. Panggil dinas pendidikan, ya kan? Panggil di Spora, ya kan di Oh, Spora. MBG bisa kok ini nggak bisa. Iya. MBG yang pakai dana triliunan bisa. Kenapa yang Ya kita mulai aja lah dari apa dulu? Dari bola aja dulu. Yang merakyat ini kan. ya mau aja. dari bola lah. Ya dari lapangan, bola. rata-rata sekolah tuh adanya lapangan kan gitu. Lapangan di sekolahnya itu kan jadi ajang ini juga kan. Ya Ajang tentu Bergengsi Berfungsi sekolah lo di gitu. sekolah. Ya cuma ya memang harus ada ini juga lah, harus ada edukasi kan. Iya. Ya sekaligus edukasi juga kan. Jangan pula berantem. Iyalah, iya. Jadi tawuran Iya, antar jadi sekolah. Cuman kan gini. Biar ada motivasi anak-anak sekolah nih. Kalau- Misalnya di luar dia nggak, di sekolah dia nilai matematikanya 5. Ya aku ngambil ini loh gitu. Olahraga dia Iya. jago di situ. Iya, Jadi kan betul. nggak jadi tawuran, Iya, jadi benar. kencennya cabut, jadi main bola. Memang orang anggap nah salah nanti jadi tawuran karena kompetisi. Itu karena sistemnya turnamen. Turnamen kan cepat. Iya. Dan apapun harus kita buat. Harus juara. Ya harus juara. harus Jadi tingkat emosi kan tinggi. Kalau kompetisi kan enggak. Itu Kompetisi sih seminggu sebenarnya. sekali tanding. Iya. kan. Jadi Coba setiap lagi. apa tuh kan ada kesibukannya anak-anak sekolah itu. Jadi bukan tiap hari bertanding kan. Satu minggu aja. Satu kali satu minggu kayaknya nggak terlalu ini kan. Enggak terlalu lah. Nggak terlalu menyita Ya. perhatian. Dan belum tentu dia minggu ini dia main kan belum tentu. Iya. Udah gitu kan sekarang Sabtu, kan udah libur anak sekolah kan. Iya. SMA ya. SMA sama SMA. yang full day. Full day. Oh. Kalau yang SMA udah libur. bisa lah Sabtu dia misalnya tanding, Minggu buat keluarganya. Hari bisa Sabtu gitu. kan sebentar. Ya kan belum tentu juga dia main tiap Sabtu Minggu. Kan gitu banyak, tergantung jadwal. Iya. Antar Ngatur sekolah. jadwalnya lah Ya dia. bisa jadi rekreasi juga untuk keluarganya kan. Nonton dia Iya. main. Nonton main bola. Betul. Mamanya bisa ngumpul buat arisan. Ya nggak bisa kan jadinya begitu. Ya, banyak nggak mungkin anak SD dilepas. Pasti kan ada dampingan, setidaknya tamangan Itu kakaknya. pasti diantar pulang balik. Ya maka stakeholder banyak sini yang terlibat seharusnya. Ya, Terjadilah misalnya termasuk mau dinas antar, pendidikan lah. ini jual apa ya kan? Dagang-dagangan Ah, bisa. benar. Peluang ekonomi pun bisa masuk di situ, politik pun bisa masuk di situ. Mana tahu mau calon, kakinya kan Berharap ngompor-ngompor. lah Pak, ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Itu. Itu anggota DPR kayak daripada cuman ini ya kan, Ya, bisa arahkan ke sana. Makanya kalau sistemnya seperti sekarang ya kejadian, nggak heran kita kalah 7-0 sama Cina. Ya, Karena Cina melakukan hal itu. Iya mungkin. Ya bukan hal itu. Cina itu melakukan hal itu dari SD itu semua. Diwajibkan. Kalau Cina lah memang sudah Wajib militer, ya? kewajiban kan. Ketika negara menunjuk anakmu harus jadi pemain bulu tangkis, Waduh. orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nolak. Kalau di Cina, kecuali mau ekstradisi lah, kabur ke negara lagi. lain kan. Anakmu jadi pemain senam ya, kan? Ya udah, gimnastik terus lah dia dari kecil ya sampai goalnya itu dia dapat medali emas Olimpiade kan itu. Anakmu jadi perenang ya, dari kecil tuh orang Iya, China. benar. Tengok di apa? Aku nonton dokumentari apanya Cina kan, olahraganya Cina. Anak-anak kecil, kadang ada yang nangis, ya kan? Dipaksa dia main tenis meja, Iya, nggak iya. mau main tenis Nangis, meja. Sambil mukul dia nangis, gitu. Tapi akhirnya anak ini jadi, Jadi. memang ya itu beda lah sistemnya sama Motivasi kita. anak bukan lah, Orang ya. itu ada tanda kutip ada paksaan kan. Kita nggak perlu paksaan seperti itu ya, dibuat aja Benar. wadahnya. Ya terserah mau main-main gitu, mau enggak. Tapi kalau sekolah sudah membuka peluang itu, ya pasti banyak yang masuk lah. Iyalah. Ayo kita mau ada kompetisi ini, kompetisinya 9 bulan kan. Itu siapa mau main jadi pemain sekolah, kita seleksi begini.
Itu dari SMP. Nah, itu kayak dibilang Eri lah kan. Oh, ada bagus nih. Anda diberlakukan sistem beasiswa itu kan jadi enak kan. Jadi anak-anak SMA itu anak-anak SMP itu punya motivasi tersendiri untuk masuk sekolah favorit misalnya kan. Misalnya kalau di Medan dari SD apa gitu mau masuk SMA 1 misalnya, SMA 1 jalur jalur prestasi. Bagus tuh anak tuh. Nanti kita kasih beasiswa masuk kemana. Orang itu pun masuk SMA 1 beasiswa. Sama kayak kita apa juga di luar dari itu kita biar supaya masuk jadi PNS bisa jadi. Itulah. Dari SMA universitas juga melakukan hal yang sama kan, universitas negeri. Ketika masuk USU ya, biasanya ya. Unimed, UIN misalnya Iya, kan. betul. Buka, ayo. Itu pemain itu bagus, kita masukkan. USU membuka ini kan. Datanglah USU. Swasta juga menawarkan hal yang sama. Lebih dua kali lipat ya kan. Udah masuk kami sama kami aja. USU datang misalnya atau USU menawarkan beasiswa full, uang saku. Bisa jadi kan gitu. Kasih semua. Sama uang kosmu di sini juga ada. Kasih. Anak daerah lah uang kos. Iya, misalnya anak daerah kan. Dari mana gitu kan. Oh, bagus nih. Uang kos aman. Uang makan enggak lah, makan kau sendiri lah. Saku lah bisa cari cepet ya kan. Sama uang kuliah full semua. Enggak bayar apa-apa. Betul. Apa enggak sur gitu kan. Aku swasta aja lah. Jadi kan dari anak itu dididik dia satu ya berprestasi jadinya kan. Udah gitu dia ada tujuan dia. Aku masuk sekolah sini nanti dia bisa nih. Jelas itu masuk sana aja itu jelas anak-anak olahraga itu gitu ya. Dan ini juga secara intelektual pemain sepak bola kita atau pemain olahraga kita itu sarjana semua. Iya, Ya betul. kan di Amerika pemain basketnya sarjana semua tuh, Mak. Karena dari kampus semua kan. Benar. Ya terserah lah mau IP berapa, nggak masalah. Yang penting dia ada titelnya kan. Tapi asli Bang ya. Ijazahnya asli. Bang ya. Asli. Nggak dari pasar apa kan? Pasar Brian. Nah itu. Ya tapi kita kan PPLP Sumur kan itu dari jalur prestasi juga kan? Iya, cuman Gitu. kemana arahnya nggak jelas, Mak. Nggak ada. Ya cuma ya Ya, memang di kalau situ-situ itu aja. program dari Boy, inilah kan. kau aja kalau nulis aja pun kau jenuh kadang-kadang kan. Karena mah pingin juga kau menggambar. Pengen juga. Cuman kalau nonton ada terus, bokep gitu. pingin nonton. Tapi coba terus kalau ada kompetisi menulis setiap hari ya, atau setiap minggu, tiap bulan. Pasti kau kan akan beda lagi kan. Cari ini cari inspirasi ke depan. Betul. Itu dia. Udah 2 jam Bang ternyata enggak angka kan. Iya. Gitu. Ipergender udah pindah Bang katanya. Perjenar udah ke Ikut kompetisi di Indonesia dia. Ya, Betul itu. betul. Banyak. Siapa lagi Bang yang mau masuk Bang? Udah masuk. Enggak, siapa lagi? Pelopesi enggak betul kan? Pelopesi enggak. Udah tutup apa kok? Betul. Bursanya udah tutup. Bursanya udah tutup. Jadi Iparjenar lah apa terakhir. Martin Pas lah udah dan enggak. Martin Pas belum masuk line up semalam ya. Iya masih ini dia apa katanya ada izin administrasinya belum selesai. Kemungkinan minggu depan inilah main lawan Azi Akmal kalau nggak salah nanti dia main. Oh, iya. Azi Akmal kemarin ya. Semalam. Minggu inilah lawan Jasin Hapner lah mungkin kayaknya. Sitat ya. Fortuna Sitat ya. Jadi kita mau lawan ini katanya nih. FIFA Series. FIFA Series kita jumpa Saint Saint Kitts and Nevis. negara apa? Negara mana itu? Coklat. Kayak coklat rasa nepis. Dia yang pertama ya. Dia yang pertama kita jumpa sama dia. Nah, setelah itu baru jumpa pemenang Bulgaria lawan Kepulauan Solomon ya. oh iya, itu negaranya Nabi Sulaiman. Berarti di laga nih menang langsung masuk final. Iya kan dia sistemnya memang gitu. Ikan final orang dibilang ada finalnya. kalau menang lawan si Sen tadi itu negara itu Jumpalah sama si jumpa pemenangan Bulgaria ini. dan Solomon. Solomon sama Pulau Solomon Kepulauan katanya. Salome. Mereka ada final. Iya langsung kan tetap Berarti kayak dua kali main ya? juga. Dua kali main ya. Jumpalah sama si Bulgaria kita nanti misalnya. Pemenang antara Bulgaria sama itu. Iya, udah selesai habis itu. Iya udah gitu aja. Kita pun kalau kalah sama Saint Nevis kan nggak jumpa kan? Nggak jumpa lah. Sekali main aja.
Kalau Iya, kalah sekali gugur menang langsung aja. kan? Kalau menang aja lanjut kan? Bukan yang menang lawan yang menang, yang kalah lawan yang kalah. Enggak lah. Kayaknya katanya gitu. Satu FIFA Series itu setiap negara 2 kali main. Baru nanti Nah, ada yang finalnya artinya nanti di akhir tahun kalau nggak salah itu dia. Sudah kira kayak mana lagi? Kan misalnya di FIFA Match di November atau di Oktober itu jadi main kan. Untuk mewakilin yang inilah berarti gitu. Jadi pemenang dari FIFA Series ini yang menang si inilah. Misalnya kita menang lawan ZNK Beach. Terus Habis menang itu lagi lawan Bulgaria menang lawan Skorpion Solomon. Jumpa Indonesia Indonesia, lawan Bulgaria. terakhir di final itulah penentuannya. Oh, berarti ini kualifikasi Lagi-lagi. untuk FIFA Series sebenarnya gitu? Enggak. Enggak ngerti kan jadinya kan? Pokoknya sebenarnya di laga-laga aja ini, di laga-laga cuman dibuatlah konsepnya oh ini menang juara FIFA Series. Tapi bukannya 2 kali. Kalau seingatku itu 2 kali main. 1 kali FIFA Series itu 2 kali. 4 negara, Mm-mm. masing-masing negara 2 kali main, bukan 3 Oh, kali. iya, berarti kan- awalnya aku kira 3 kali main, jumpa semua. Enggak. Ini enggak rupanya. Jadi sekali aja. 2 kali. Walaupun Indonesia tuan rumah tidak bisa memilih lawan. Karena itu untuk memenuhi dua tanggal itu. Kan FIFA Series bisa berarti biasanya 2 tanggal. 2 kan? hari, ha. Di awal minggu sama akhir minggu. Nah, yang satu main di sini, yang satu main di sini. Jadi tiap negara itu tetap main 2 kali. Oh berarti nanti menang yang menang lah, yang kalah gitu. Kalau 2 kali begitu lah bang berarti. Ya kayaknya begitu. Nah yang ku baca 2 kali. kalau seandainya Indonesia menang, jumpa final sama Bulgaria dan negara Solomon. Salumu katanya. Salome. Salumu udah jarang masuk. lihat. Main datang dia semua Datang pagi. malam, Dia ya. kalau datang kalau nggak pagi kali tengah Malam kali. Agak lain memang. Istri. Jadi ada lagi ya? Ya udah, gitulah. Jadi apa FIFA Series pembahasan kita. kita soal apa itu? Soal ini, soal FIFA Series itu. Kita tunggu aja, belum ada ininya ya. Februari apa Kayaknya bulan depan kan? minggu depan ini udah Garuda Calling. Garuda Soalnya Calling, udah mulai. Belum. John Ya, John yang udah Hatton pasti udah dipanggil Ipa Jenner. Karena udah merapat kan. Itu untuk AFF nanti. Untuk ini? Nah, kalau untuk AFF, nah ini yang menjadi salah satu apa juga isu juga yang beredar. Kenapa ini pemain abroad kita Balik ke banyak Indonesia. yang pulang kampung? Apakah strategi? Ada orang yang curiga bahwa ini bukan apa ya kalau dibilang tanda kutip normal gitu. Nah. Bukan kebetulan gitu. Iyalah. Tapi memang disengaja gitu. Ada kekuatan yang membuat mereka Kembali ke main di Liga Indonesia lah bilangnya. Ya, main di Indonesia supaya apa? Supaya nanti ketika AFF itu gampang dipanggil semua. Kenapa harus AFF kekuatan penuh? Karena Indonesia mau cari juara di situ. Karena Indonesia Cari juara. masalah Apa yang membuat Indonesia harus juara? Aku rasa banyak tersedia perputaran ininya lah di situ. Prediksi-prediksinya ya seperti itulah. cuman kan Indonesia kan belum pernah juara AFF bang. Nah itu karena itu. Tahun ini harus juara karena mungkin pertaruhannya besar di situ. Benar. Nah itu. Karena gara-gara AFF Sintayong out. Nah itu. Kan? Gara-gara AFF kan? Iya, padahal awalnya dibilang ini Nggak ada target. turnamen ciki-ciki nggak ada targetnya. Tahu-tahu Ya. biasa banyak yang Cuman gini, Banyak yang ini terbalik kurasa marwah juga ini sama negara lain. Kalian sok-sok udah mendunia tapi AFF tak pernah juara. Kan negara tetangga kan banyak bilang begitu. Netizen tuh. tapi kayaknya Ini kalau itu saja, kalau menurutku itu terlalu besar pertaruhannya. Ya. Memulangkan mereka. Iya, pertarungan untuk apa namanya ya? Masa depan pemain juga kalau menurut aku, Bang. Kasihan kan? Kayak istilahnya ada skenario dari Nah, PSSI iya, Ivar biar Jenner- supaya main Iya. di Pak Jenner itu AFF. tahu berapa lama kontraknya? 4 bulan. Cuma 4 bulan ini. Setelah Piala AFF selesai kontrak. Kalau itu jelas lah, Bang. Setelah Piala AFF selesai dan Dipinjamkan berarti nih. Enggak, dia sana kan Di Utrecht Utrecht kan habis kontraknya. memang habis. Habis. Nah, ketika di bursa transfer itu kan harusnya dia mencari klub di situ. Aha. Cari klub. Tapi ternyata dia memilih ke Dewa dan ternyata di Dewa itu katanya hanya 4 bulan kontraknya sampai bulan 6. Setelah AFF dia mau kembali ke Eropa kata dia. Kata Ivar. Nah, itu yang semakin Kan makin jelas Ini lah kan negara ininya ya. kecurigaan itu. Ya cuman gitu. kan seharusnya aku ya pribadi ya dari apa ya dari sisi pemain. Misalnya aku balik ke Eropa. Balik lagi lah misalnya ke Twente lah.
Misalnya itu, yang nggak usah apa-apa lah. Utrecht. Kan dari Utrecht kan? Iya. Ini kan dari pindahlah ke Twente nanti dia. Dari Dewa ke Twente, orang bertanya Dewa mana nih, klub mana nih? Masalahnya ke Liga 1, maksudnya Liga top juga kan gitu. Apa mungkin begitu? Pemain Liga kita yang pemain ke luar negeri siapa? Inilah tergantung agennya juga. Kalau agennya pandai dan mengolah kata, atau misalnya kami mau dia dibalikkan ke misalnya FC Twente, tapi yaudah nggak apa-apa nggak dimainkan, tapi masuk di kelompok usianya dulu gitu, misalnya di satunya dipinjamkan gitu ya. Bisa jadi di Twente nanti dipinjamkan ke klub Liga 2-nya Belanda, Eredivisie apanya. Iya. Pinjamkan Bisa jadi. kan? Iya, Di maksudnya kontrak ya udah dipinjamkan dulu Nah, makanya aku pikir Utrecht ini meminjamkan. Enggak. Kalau meminjamkan kan bahasanya berarti kan meminjamkan, Ya, kan enak. meminjamkan Ini kan udah selama habis bulan. kontrak. Ini kontrak. Di Dewa mau naik, bukan mengecilkan Liga 1 ya, Iya. maksudku. Cemana dia kembali lagi? Untuk mengembalinya itu kan susah sih Bisa. sebenarnya. Berat lah, nggak tahu juga. Karena Ivar tuh masih berpotensi main di Eropa, masih bisa. masih baru bisa. Umur masih muda, main bagus. Gitu. Mungkin itu yang dipikirkan juga sama. Nah, pemainnya milih juga apa gimana Pemainnya lagi? mau. Nah, apakah pemainnya mau atau tanda kutip pemainnya takut, nggak tahu. Nah, kan gitu. Misalnya takut, Diancam. mau kau Sini dibangkitkan. kau sana Diba- dipanggil John Hetman karena kau cadangan. Ah. Mending sini Dewa United, Hmm. Super League, Kau main katanya. main terus. Ah. Udah pasti dilirik sama John Hetman kan. Padahal Udah, coach. di Persija Senpati nama sama Maro Gisra nggak main kemarin waktu lawan Arema. Nonton dia, nonton Hansa Muyama main. Hansamu pindah. Tapi pindah dia udah dari- debut juga si Sen kan. Sen Bang? udah, Sen udah. debut kan. Habis itu kayaknya cedera dia. Setelah itu kayaknya kalau salah. Sian pada nama. Iya, kan nggak main itu. Baru main aja cedera. Iya, kan itu penyakit dia. Makanya Persija kalah 2-0. Ya, tapi kan bukan Sian aja pemainnya. Iya. Mana si Rido, Jordi Amat. Itu. Yalah mungkin. akan memudahkan Indonesia untuk memanggil pemain di AFF, dan kalau melihat materinya memang kuat Ya, sekarang. Kuat. Keluar lah. Udah di tengah udah jelas, jenderal ada. Setidaknya Tom Haye dan Ricky Kambuaya bisa bergabung. Bergabung di situ. Mikir baik, masuk lagi Ivar. Cadangan udah komplit. Iya, ada Ivar, ada Eliano, Eliano. ada Sen siapa lagi? Patinama. ada Sen, ada Mauro Gisra sekarang. Iya. Mau Gisra pindah ya? Iya, ke Mauro Persija Gisra. sekarang. Ada Persija. James Repen. Yang muda-muda. Ada Oh, Jody Mauro Ahmad Gisra ya lah. misalnya. Ya kan? Full bisa skuad tim nasional tuh bisa main. Ya kan? Yang kencang kanan siapa Bang? Lupa gua. Eliano Raiders. Eliano Ren. Iya. Masih di sana ya? Persib. Bisa di Persib dah. Bukan, yang kemarin baru masuk Masuk. main Liga Belanda siapa? Kanan. Oh, Miliano Jonathan. Oh, Miliano Jonathan. Excelsior dia. Kemarin aku dengar juga isu-isunya mau ke Iya. Semaya. Isu-isunya Betul nih enggak. itu. Aku Nggak sayang tahu, kali semua lah. Oh, sini pun masuk Cirus Margono. Oh iya, Oh, Cirus iya, kalau itu udah lama Persija ya. aku. Udah main? Udah pasti dia Persija? Belum Belum, kan? Kak. Dia udah datang, Udah kontrak? mendarat, dia foto-foto dia sama fans. Nah, Udah kontrak. di Praman. Banyak. Dipakai lah dia Banyak. jelas. Ada Teja Paku Alam ada yang sekarang lagi ini ya di Liga Indonesia kan. Karena Persib sering menang. Surabaya nggak pernah kalah sekarang. 10 pertandingan apa berapa tuh? Di Surabaya? Iya. Persibaya? Iya, Hernando Ari. Hernando Ari itu ya. Betul. Kiper aman kipernya. Untuk kelas Asia Tenggara ya. Asia Tenggara tergolong aman itu. Masih ada Udah- Nadio, masih Udah ada ini. premium lah ibaratnya pemain-pemainnya nih. Iya. Ada bersaudara Sayuri. Nah, apakah tapi PSSI pastinya sudah membantah itu dan membantah bahwa Iya. ada bohir di belakang ini. Itulah isu yang beredar kan. Iya. Sudah dibantah oleh PSSI. Katanya
Nah, itu kan klub ya, kata dia kan. Ya cuma kan ada Itu kan intervensi, ada kerjasama, ada klub maling aku sama maling si bang. ini. Setidaknya ada. Aku nggak ngambil, cuma nampak. Nah. Cuman mungkin Nggak ngerti lagi tahu hukumnya dia begitu kan. Aku nggak ngambil, cuma nampak. Nggak tahu punya siapa katanya. kalian tarik aja napa itu, masukkan ke klub. Oh siap Ya. katanya. Nanti kami kasih sedikit. Tahu lah lobby kita kan tahu lah, udahlah. Ya tapi kalau itu memang untuk kebaikan Indonesia, Ya terserah lah. aman kan gitu. Yang kasihan pemainnya. Iya, kalau ya itu. kalau pemainnya pun mau ya cuman. Ya pemainnya apa boleh mau buat. kan gitu. Kita nggak ada yang bisa disalahkan di sini. Oke. Yalah. Berarti target pool AFF harus juara. Juara. Kalau kan Kalau gini udah nggak tahu lagi saya kan kalau nggak juara. kayak gini nggak juara lagi udah parah lah. Udah parah lah. Apalagi alasannya kira-kira kan Karena kalau misalkan secara tim Indonesia di atas yang lain sekarang. Termasuk di atas Thailand kan. Dengan materi seperti ini ya. Nggak perlu lah dipanggil 10 pemain yang sekarang Yang di yang luar di ya. ebot itu ya 10 kami di luar. pemain inti yang di luar lah. Ya, Emil, Jai, Kevin Dix, Paes, Justin Hapner, kemudian siapa tuh? Dan James, Verdong. Nanti Nanti itu lagi alasannya nggak full. Pening lah kita kan lagi. kalau squad gak ada main abroad dia nggak dikasih izin Nggak gitu. full. gitu. kalau itu kan memang nggak dikasih izin lah sama mereka. Cemana pula? Nggak mungkin lah izin AFF itu untuk pemain kelas-kelas kayak gitu. Tapi kayaknya bisa lah dia soalnya kan Juli mainnya. Habis Piala Dunia ya? Iya, Habis habis Piala Piala Dunia, Dunia, Juli ke Agustus. Oh, masih libur tuh ya? Libur, mereka libur. Kompetisinya kan Agustus tapi pertengahan lah. Kalau Liga Inggris kan pertengahan udah main. Itali mungkin Inggris bulan-bulan 9 dong. Enggak, 8 bulan 8 Agustus. apa ya? Tapi klub masih punya tetap intervensi kalau memang Iya. belum nggak FIFA series, walaupun dalam keadaan libur. Karena mereka kan Risikonya ada cedera. agenda, Iya sih. ada agenda pramusim. Bahkan libur pemain itu pun masuk dalam agenda mereka loh. Iya. Agenda. Jadi klub jauh lebih menginginkan pemain keluyuran kemana-mana Daripada untuk main. untuk berlibur Pada untuk ketimbang bela main. timnas. Iya. Karena resikonya ada kan. Itu dia. Iya, pemain lagi liburan ke Maldives misalnya, berenang-berenang di laut. Mereka lebih suka itu. Lebih Betul-betul relax, merekomendasikan itu ketimbang pemain main di tim nasionalnya. Iya, Di orang masa kan ini. full pula 1 tahun kompetisi nggak ada liburan. Ya inilah habiskanlah momen. Apalagi mungkin liburan, nanti ya. pemain-pemain kayak Paes kan, yang kemungkinan besar bisa main di Liga Eropa kan. Kayak Ajax kan, Ajax. kalau nggak iya. Liga Champions, ya Liga malam Jumat mereka kan. Ya Lille juga sekarang kan sudah peringkat 5. Sama. Apalagi yang dekat ya? Dem di mana Dem Dis? Dan James agak jauh. Agak jauh, Dia udah papan agak hampir dekat papan bawah dia papan go bawah ahead. dia. Sitat malah yang agak tinggi kan, yang punyanya si Justin Hapner. Justin Hapner sekarang main back kiri loh. Back kiri ya. Back kiri sama gelandang sayap kiri ya. Makin Cetak banyak yang golnya bisa kemarin di kiri, ya. ya. Terus ini si Nathan Chow. Nathan Chow udah Chow peringkat lagi. 4 klubnya. Dia main ya? Willem Tu main terus. Nathan Shaw ya. Bukan Willem Tu ya kalau Willem bahasa Tue. Belanda, bahasa Belanda ya. Peringkat 4 sekarang. Dia main terus 90 menit starter terus, dan kemungkinan 1 2 3 itu kan masuk Liga Belanda kan? Iya, Liga Champions. Liga satunya. Oh, dia divisi 2 ya? Divisi 2. Iya, iya. Si apapun juga agak dekat ke atas sudah si apa Lomel. Klubnya Joe Pelopesi. Pelopesi. Yang agak mengkhawatirkan justru Dender kan. Sudahlah hampir degradasi. Si Orot Mangun juga Jarang agak main. jarang main. Namanya pun nggak tahu kita lagi sekarang Rod Manungunnya. Jarang masuk line up. Tapi kalau yang lain-lain kok Oli Romani di Oxford Mau dijual kan? agak mau degradasi juga itu iya. kayaknya. Oxford juga mau degradasi. Oxford ya. Dan Ole dapat menit bermain sih. Yang Cuman nggak full ya? Kita nggak tahu kabarnya Marcelino nih. Marcelino. Nah. Aku jarang dapat juga kabarnya itu. Gimana sekarang? Sayang kan, kayak Egi kemarin jadinya kan. Masih Egi masih ada dapat lagi kita kabar-kabar dia turun menit Tapi Marcelino 80, 67. nggak mau terbawa ini, atau sudah masuk ke dalam lingkaran Elkan Bagot. Bisa jadi. Sudah di Elkan Bagot kan, kita nggak tahu. Betul. Ya kan makin hancur katanya kan.
Bukan, maksudnya tidak lagi dimasuk dalam radar timnas, dibiarin Di aja. blacklist lagi. Blacklist, nah, nggak tahu kita. Ya dia blacklist ya kan. Sama Nggak ya, ini dipanggil kan ya. gitu juga kan. Asnawi Ya. main sangat bagus di Thailand nggak dipanggil, sampai cedera sendiri. Itu kan kemarin. Ya, Ya kan belum ada pemanggilan lagi, Bang. betul. Tapi kemarin itu kan kita lihat ininya kan. Kalau lihat historinya bakalan ya dibagot kan lah kalau Nasnawi ini. Karena dia kan sudah sampai kontrak kan. Iya. Lebih Digasnya vulgar pula, lagi. digasnya Heeh. pula bapak itu kan. Si bro tuh kan. Udah, Ya udahlah. aja lah. Wah, terasa 2 jam setengah 2 jam Bang. Kalau setengah tinggal cakapnya ya. buka kita nih. Ya kan? Tutup, Am. Kita tutupnya ini soal futsal, timnas, Pokoknya soal Indonesia lah. Padel. padel. Padel pun ya terserah lah yang mau main padel. Kita coba ya sekali. Mana tahu bisa Tahan dungkul dong, malas. Bagus bulu tangkis saja lah kita, Tangkis Pak. saja ya? Iyalah, mah. Kalau Beda. padel mungkin lebih ini daripada tenis kan cepat pukul habis. Kalau padel mungkin masih bisa main lagi karena pembal. Kayak pembalap kan bisa sekali, nggak bisa 2 kali kan? Minimal sekali. masuk pembal, habis itu balikannya bisa kita. Alah, udah tutup aja lah, pada kita bahas itu dulu. Mari kita tutup. Hah? Yang mau nengok yang kayak Dampina Karam. Itu aja sebenarnya. Kalau nggak main padel, belum apa katanya? Kalau yang main tadi kayak Ulan Guritno gitu. kalau yang Iya. main tadi Luna Maya. pakai baju penjas, gak ada yang nonton. Di luar negeri gitu loh mainnya. Pakai baju penjas? Iya. Kita aja yang agak-agak sedapnya ya. Kalau pakai baju penjas bagus. Sedap kesegaran jasmani. Bagus, aku duduk di kilat aja lebih jelas lagi ya. Ikut lari gitu kan. Sekarang lari pun outfitnya udah ngeri. Iya. Itu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.